Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Oke, teman-teman, hari ini saya mau membahas tentang BMW E90 LCI yang ada di depan saya ini, BMW E90 LCI. Kenapa saya mau membahas? Karena ada beberapa teman-teman dari Instagram dan YouTube itu menanyakan ke saya, mereka mau beli E90 ini tapi mereka tidak tahu berapa harga maintenance-nya untuk pemakaian berapa tahun kemudian. Oke. Kebetulan saya ini di depan saya ini mobil istri saya, dan kurang lebih itu kurang waktu saya sudah membeli ini dan sudah memakai ini kurang lebih 2 tahun berjalan 3 tahun. Jadi di konten hari ini saya mau share ke teman-teman berapa biaya yang saya sudah keluarkan dan berapa harga part-partnya semua saya keluarin semua di sini. Saya kasih tahu semua informasi ke teman-teman berapa saya memperbaiki mobil ini selama kurun waktu pemakaian 3 tahun. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Oke, sebelum masuk ke pembahasan berapa nominal yang saya keluarkan selama maintenance selama saya pemakaian berjalan 3 tahun, saya mau cerita dulu sedikit tentang mobil ini waktu saya pertama kali beli. Oke, mobil ini dulunya nama perusahaan dan dipakai di salah satu direksi di perusahaan itu. Dan pada saat itu saya pengecekan mobil ini, saya dapat informasi dari drivernya. Dari drivernya itu tentang maintenance apa aja yang sudah dilakukan selama kurun waktu mobil ini umur 10 tahun saat itu. Dan saya tanya apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan. Dan sampai saya tanya berapa anggaran untuk perbaikan mobil ini dalam setahun. Dan akhirnya singkat ceritanya saya memutuskan untuk beli mobil ini di kilometer 50.000. Yang saat itu saya tidak mau menyebutkan angka pembelian secara pasti ya, tapi yang pasti di under 200 kurang lebih sekitar itu. Dan di kilometer 50.000 tidak mungkin, apalagi membeli mobil second ya, tidak mungkin tidak ada PR, pasti ada. Nah makanya saya langsung men-spare budget berapa yang harus saya perbaiki. Dan sebelum itu saya tanya sudah melakukan apa dan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu udah pernah dilakukan apa belum? Nah ternyata belum. Jadi contohnya saya salah satunya itu belum pernah turun mesin setengah itu belum pernah. Yang kedua, seal crack asnya di bagian matiknya itu belum pernah diganti. Berarti ini 2 PR yang agak lumayan biayanya yang harus saya spare dalam waktu saya nanti pemakaian. Itu masalah histori saya pembelian mobil ini. Oke. Singkat ceritanya setelah saya beli, terus akhirnya saya melakukan test drive. Pada masa test drive itu saya kurang lebih hampir 1 bulan, jadi kurang lebih sekitar 3 mingguan lah saat itu saya test drive mobil ini. Dan memang seperti yang tadi saya udah bilang, ada beberapa PR yang saat itu PR-nya itu, yang PR yang ringannya itu memang ada kerembesan oli di bagian filter dan bagian cover clap bagian atas. Nah itu memang penyakitnya di mesin di E90 atau E46 yang N42 dan M46 itu pasti sering sekali pasti terjadi kerembesan. Nah tapi karena kerembesannya itu tidak terlalu masalah yang besar buat saya karena masih baru bercak aja, belum sampai mengalir, akhirnya saya abaikan dulu. Sekaligus pada saat saya test drive itu sekaligus saya melakukan pencatatan atau pendataan. Yang seperti saya pernah bilang sama teman-teman, jadi setiap kalian baru beli mobil BMW khususnya, kalian harus siapkan spare budget yang pertama. Yang kedua 10% lah ya minimal. Yang kedua itu kalian melakukan pendataan atau pencatatan hal yang terbesar sampai hal yang terkecil, dan hal yang minor sampai hal yang memang krusial. Nah itu kalian melakukan pencatatan, kalau perlu kalian melakukan pencatatan sampai ke setahun ke depan. Jadi kalian sudah punya target. Dan itu gunanya buat apa? Pencatatan itu. Pencatatan itu gunanya supaya pada saat kalian melakukan pekerjaan itu ritmenya tidak dibalik-balik. Jadi ritmenya itu pada saat mesin ya udah mesin semua. Nah pada saat kalian mengerjakan electrical semua. Nah itu gunanya itu. Kalian harus melakukan pencatatan. Oke? Dan itulah gunanya kalian menginterview atau kalian mencari informasi dari owner sebelumnya. Jadi supaya apa? Kalian bisa melakukan pencatatan apa saja yang sudah diperbaiki dan apa saja yang akan diperbaiki. Dan ini eksekusinya. Jadi waktu saya test drive kurang lebih 3 minggu sampai kurang lebih 3 mingguan lah ya, itu saya melakukan pencatatan apa saja yang harus saya perbaiki dari hal yang kecil sampai yang terbesar. Dan selain itu juga budgetnya juga harus disesuaikan.
Nah, seperti yang tadi saya bilang, karena saya sudah mewawancarai driver sebelumnya, itu apa saja yang belum dan yang akan pun apa, dan akhirnya saya melakukan pendataan. Dan saat itu memang ada PR yang ada kerembesan di kerembesan di seal cover klep dan seal filter. Cuma karena masih toleransi lah buat saya, jadinya saya tidak melakukan itu, tapi saya langsung datang ke bengkel. Di minggu ketiga saya langsung datang ke bengkel dan saya langsung memutuskan untuk menurunkan setengah. Jadi mesinnya itu saya belah setengah, bagian atas saya buka dan saya langsung bersihin semua dan mengganti seal klepnya yang ada semua di bagian internal di mesin atas, bagian atas. Dan akhirnya pada saat saya turunin, saya minta untuk mekanik saya untuk sekalian cek seal crack as bagian belakang. Karena apa? Karena seperti yang wawancara saya tadi, saya mewawancarai orangnya kalau belum pernah melakukan perbaikan seal crack as. Jadi sekalian aja lah kurang lebih. Nah, saat itu berarti turun mesin setengah dan seal crack as. Biaya turun mesin berapa? Saya melakukan turun mesin dan berikut oli, packingnya full set, dan saat itu ada tambahan satu selang yang memang sudah agak keras gitu. Saya ganti kurang lebih biayanya 7 juta berikut dengan jasa. Jadi saya mengganti seal top set, jasanya turun mesin turun setengah, dan seal filter dan ada selang bagian belakang itu saya ganti, itu kurang lebih 7 juta. Bagian seal crack asnya yang bagian belakang itu sekalian aja saya bilang, udah sekalian aja bongkar saya bilang, sekalian diberesin. Pas diturunin maticnya, dilihat ternyata alhamdulillahnya hanya seal crack asnya aja yang bermasalah, yang lainnya masih dalam keadaan baik. Itu kurang lebih berapa? Itu kurang lebih sekitar 1,8an hampir 2 juta. Angkanya sekitar itulah kurang lebih. Berikut dengan jasa dan berikut dengan seal crack as. Nah, sesudah semua dimasukkan, semua sudah dalam keadaan baik, mesin sudah naik dan matic sudah naik, saya suruh mekanik saya untuk mengecek lagi bagian yang lain di bagian sektor kaki-kaki. Nah, pada saat itu dilihat, Mas Iqbal, ini sok bagian depannya itu sudah agak melemah. Mau sekalian aja atau nanti? Oke, akhirnya saya nggak mau 2 kali bolak-balik, dan kebetulan juga memang saya sudah sparekan untuk budget. Itu saya mengganti shock breaker depan itu 2 juta lebih sedikit kalau nggak salah sama jasa, kurang lebih sekitar segitu. Tapi saya tidak menyebutkan merek, tapi mereknya ini bukan merek yang terkenal, bukan merek yang paling bawah, tapi adanya di tengah-tengah. Dan pengalaman saya selama memakai 2 tahun ini cukup empuk, cukup nyaman, dan tidak terjadi masalah apapun. Nah, itu masalah maintenance di BMW E90 untuk turun setengah dan seal crack as dan untuk shock breaker. Oke, sekarang saya mau ceritain ke teman-teman setelah saya pengerjaan yang tadi, pengerjaan pengerjaan di turun mesin setengah dan seal crack as dan shock breaker. Nah, dari 3 minggu pertama sampai sekarang berjalan sudah mau 3 tahun, saya tidak pernah terjadi masalah yang krusial. Jadi alhamdulillahnya semuanya aman, semuanya terkendali dan tidak ada sensor yang nyala-nyala dan segala macam, apalagi mogok, alhamdulillahnya nggak pernah. Cuma memang di karakter mesin N42 dan mesin N46 itu selalu terjadi kerembesan itu di bagian seal cover mesinnya bagian atas dan seal filter oli maksud saya. Nah, itu selalu menjadi kerembesan. Itu kurang lebih saya tuh setahun bisa ganti 2 kali lah kurang lebih. Nah, dan dari biaya yang tadi yang saya keluarkan kurang lebih 11 juta itu masih terhitung anggaran untuk perbaikannya itu kurang lebih baru 6-7%, jadi belum sampai 10%. Jadi sisa dananya itu saya alokasikan untuk pelek dan membeli ban. Dan peleknya ini saya juga membeli peleknya BMW F30 dan saya memakai ban Hankook kondisi baru 4-4-nya. Nah, alhamdulillahnya semuanya terjaga. Dan untuk maintenance-nya saya selalu selain penggantian oli, sekalian penggantian filter dan penggantian seal cover yang tadi saya jelasin itu yang selalu rembes, itu saya selalu melakukan general check up di BMW Astra. Nah, saat itu di BMW Astra itu memberikan informasi ke saya kalau komponen di rak setirnya itu sudah ada yang mulai ada kehausan. Nah, saat itu saya tanya tingkat resikonya gimana, tingkat kerusakannya gimana maksud saya. Nah, dia bilang ini masih aman, dia bilang. Masih aman kok ini, cuma sudah mulai ada lah, dia bilang gitu. Nah, saat itu saya tanya,
berapa harga perbaikannya? Waduh, itu jauh, itu mahal sekali kalau benerin di Astra. Cuma memang pasti jaminan ya gitu. Cuma ya kalau saya sih mikir-mikir, saya sih agak berpikir ya aduh mahal banget ya gitu. Kurang lebih kalau nggak salah itu hampir 20 juta untuk memperbaiki raksirnya. Tapi kalau kita punya solusi lain, memperbaiki di luar bengkel BMW Astra itu jauh lebih murah biasanya. Jadi itu cerita saya tentang memakai BMW E90 ini selama kurun waktu 2 tahun lebih. Oke teman-teman, nah sekarang ini sudah berarti kurang lebih 2 tahun lebih saya memakai mobil ini. Nah ini udah mulai jajan nih mobil. Jajannya apa? Yang pertama itu radiator. Radiator itu saya cek udah ada bercak putih. Nah itu bercak putih-putih itu saya nggak mau resiko, saya nggak mau masalah di jalan karena istri saya yang selalu pakai. Jadi saya ganti. Berapa harga radiatornya? Harga radiatornya itu 2,2 barangnya aja. Kalau sama pasang ya tergantung lah ya. Kalau pasang itu tergantung bengkel kalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, lagi-lagi dan lagi. Nih seal filter oli dan seal cover klep ini rembes lagi. Nah itu berapa harganya? Ya itu masih under, 2 seal itu masih under 700.000 lah kurang lebih. Hanya barangnya aja. Terus yang ketiga ini ada selang radiator yang dekat alternator itu sudah mulai getas atau sudah mulai agak mengeras. Nah itu saya ganti aja, itu kurang lebih sekitar hampir 700.000 lah kurang lebih. Nah jadi mobil ini udah mulai jajan di tahun ke berapa berarti? Tahun kedua ya, 2 tahun kemudian udah mulai jajan di masalah cooling system. Tapi menurut saya ini dengan ritme pemakaian saya tiap hari nih mobil jalan. Nah kalau kalian bisa ngeliat nih mesin saya itu sampai kotor nih, ada banyak debunya gitu. Nah itu menurut saya ini masih worth it banget. Kita memakai mobil yang nyaman, memakai mobil yang safety, dan memakai mobil yang pride-nya punya nilai value yang tinggi, dengan biaya maintenance kurang lebih setahun kurang lebih sekitar 5 juta lah ya setiap tahunnya. Ini masih worth it banget, Oke, itu masalah di tahun kedua. Oke teman-teman, nah itu tadi saya sharing ke teman-teman berapa sih maintenance selama saya memakai mobil ini 2 tahun on the way ke 3 tahunnya. Jadi di tahun pertama itu saya mengeluarkan dana 11 juta dari awal saya beli itu, yang tadi saya jelasin, turun mesin setengah, ganti breaker, dan seal crank as. Dan di tahun kedua ini sudah mulai jajan lagi seperti radiator, tadi angkanya sudah 2,2, terus ada selang, terus ada seal cover klep dan seal filter. Kurang lebih itu dalam setahun itu saya jumlahkan itu kurang lebih sekitar 5 juta dalam setahun untuk maintenance ini setiap tahunnya. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari E90 dan lagi ragu gimana sih perawatannya E90 ini, mahal atau enggak, spare partnya ready atau enggak, nah semua spare part ini pasti ready. Dan harga maintenance-nya kalau kalian membeli mobil dalam keadaan baik yang tidak kerusakan parah, itu pasti insya Allah mudah-mudahan kayak saya yang ritme pengerjaannya nggak terlalu banyak dan biayanya pun nggak terlalu banyak, dan masih worth it banget lah dalam setahun kalian mengeluarkan uang 5 juta kurang lebih untuk maintenance. Oke, memang di E90 ini ada rumor yang masalah mekatronik namanya. Nah, mekatronik ini pun juga kalian juga harus waspada. Karena apa? Karena mekatronik ini menjadi biaya yang agak lumayan. Kalau nggak salah itu sekarang sudah under 20 ya untuk memperbaiki sistem mekatroniknya di transmisi matic-nya. Ciri-cirinya gimana sih mekatronik yang bermasalah? Mekatronik yang bermasalah itu pada saat kalian test drive, kalian bawa jalan, itu kalian sangat perhatikan sekali dari setiap perpindahannya. Setiap perpindahan gearnya, jadi kalian rasakan sekali kalau sudah ada dentuman, ceduk gitu, atau seperti kayak didorong, nah itu berarti sudah mekatroniknya indikasi sudah mulai kena. Nah itu gimana? Itu kalian bisa estimasi berapa perbaikannya, dan kalau kira-kira kalian feeling dengan mobil itu, tapi ada masalah di mekatronik, nah kalian bisa spare budget masalah itu. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Mudah-mudahan konten hari ini menjadi edukasi yang bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari E90. Jangan ragu beli E90. E90 itu mobil yang sehat, mobil yang nyaman, mobil yang enak. Oke teman-teman, saya sudahin dulu konten hari ini. See you on next video.